Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah menggilirkan malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal seperti hal itu, penggiliran itu, la ibratan, sungguh terdapat pelajaran liulil absar, bagi orang yang mempunyai penglihatan, ilmu dan wawasan. Allah mempergantikan malam dan siang, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, dan Allah dia telah menciptakan setiap makhluk melata dari air sperma. Faminhum, dan maka sebagian mereka menyamsi ala batnihi, ada yang berjalan di atas perutnya seperti cacing, ular. Wa minhum man yamsi ala rijlain, dan di antara mereka ada yang berjalan di atas kaki, ya, seperti manusia. Wa minhum yamsi ala arba, dan di antara mereka ada juga yang berjalan di atas dengan 4 kaki, unta, sapi, seperti itu, ya. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat mubayyinatin yang memberi penjelasan, ya, qauliyah dan kauniyah. Wallahu yahdi, dan Allah dia memberi petunjuk mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli, dan orang-orang yang munafik itu berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad. Wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum, dan kami juga patuh taat pada keduanya. Summa, kemudian yatawalla, berpaling, farikun, segolongan, minhum, di antara mereka, min ba'di dzalik, setelah itu, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ilallah, dan jika mereka diajak, dipanggil kepada Allah wa rasul dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk untuk rasul menghukumi di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba segolongan mereka adalah orang yang berpaling. Wa iyakun lahum al-haq, wa in yakun lahum al-haq, wa iyakul lahumul haq, dan jika ada bagi mereka kebenaran, ya'tu ilahimul ainin, maka mereka datang kepada Rasul dengan cepat dan patuh, ya. Dan Allah mempergantikan malam dan siang, sungguh pada yang sedemikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian ada berjalan di atas kaki, ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Ya, kalau berjalan di atas 2 kaki seperti manusia, berjalan di 4 kaki seperti onta, sapi, kerbau berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan mereka orang munafik itu berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, kepada Rasul dengan patuh. Di sini Hasan meriwayatkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang jika bermasalah dengan orang lain dan ia merasa benar, ia pasti mengadu kepada Rasulullah, karena ia tahu Rasulullah pasti dapat berlaku adil. Namun jika ia bermaksud zolim, ia menolak diadili oleh Rasulullah dan meminta diadili orang lain, ya. Afi qulubi maradun, apakah di dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan, amir tabu, atau mereka meragukan kenabiannya, am yakhafuna, atau mereka takut ayyakhifallahu alaihim wa rasulah, Allah akan berlaku tidak adil kepada mereka dan Rasulnya. Bal ulaika humuz zalimun, tetapi tidak, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya
adalah perkataan orang yang beriman idza du'u ilallah, jika mereka diajak dipanggil kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar dia menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka pasti berkata kami mendengar dan kami mentaati mematuhi, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa dia patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallah, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang. Wa qasamu billahi jahda aimanihim, dan kaum munafik bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar aimanihim, sumpah mereka, la in amartahum, sungguh jika kamu perintahkan kepada mereka berjihad, la yakhrujunna, pasti mereka akan keluar untuk berjihad. Qul, katakanlah Muhammad, la tuqsimu ta'atun ma'rufatun, jangan kalian bersumpah jangan kalian bersumpah, la tuqsimu, ya, tapi ketaatan, ta'atun, ketaatan, ma'rufah, yang baik, ya, kepada Nabi lebih baik dari sumpah. Jadi jangan kalian bersumpah, ya, ta'atun ma'rufah, ketaatan, ya, yang baik kepada Nabi itu lebih baik dari sumpah. Innallaha khabirun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim pada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang yang zalim. Hanya ucapan orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar, kami taat, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kami mendengar, kami taat. Mereka adalah orang yang beruntung. Ya, jadi antara sama kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Dan jika mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Tapi katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ta'atun ma'rufah, ketaatan yang baik. Qul ati'ullah wa ati'ur Rasul, katakanlah Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari ketaatan, fa inna ma'alaihi ma hummila, maka sesungguhnya alaihi, atas kewajiban Rasul, ma hummila, apa yang dibebankan kepadanya, wa alaikum ma hummiltum, dan kewajiban atas kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasul maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban atas Rasul illal balaghul mubin, kecuali penyampaian risalah yang jelas dan terang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepada kamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah telah berjanji kepada orang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus sholihat, dan mereka yang mengerjakan amal soleh. La yastakhlifannahum, sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa fil ardi, di muka bumi, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana yang dia telah menjadikan berkuasa orang-orang yang sebelum mereka, yaitu Bani Israel. Wala yumakkinanna, dan sungguh dia akan meneguhkan lahum, bagi mereka, dinahumul ladzi irtadha, agama mereka itu agama Islam, alladzi irtadha, yang dia rela, Allah rela, lahum, untuk mereka.
wala yubaddilannahum, dan sungguh dia akan menggantikan pada mereka min ba'di khaufihim amna, setelah ketakutan mereka kepada orang kafir dengan rasa aman. Ya'budunani, mereka menyembahku, la yusriku nabi, dan tidak mereka menyekutukan denganku syai'an, suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, dan siapa kafir dan ingkar setelah adanya nikmat itu, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa saat Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah, kaum Ansar memberi mereka tempat tinggal. Sementara di satu sisi, kaum kafir Arab di Madinah bersatu memusuhi mereka. Akibatnya, kaum muslim setiap saat selalu membawa senjata di siang dan malam hari. Mereka berkata, dapatkah kita hidup aman, tidak takut kecuali kepada Allah? Kemudian turunlah ayat ini. Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan satupun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. La tahsabanna alladziina kafaru, janganlah kalian sekali-kali mengira alladzina kafaru, orang-orang kafir, mu'jizin, mereka dapat luput lepas dari siksa kami, fil ardi, di bumi, wa ma'wahum nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka, wala bi'sal masir, dan sungguh itu seburuk-buruk tempat kembali. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat, tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, liyasta'dzinkum, hendaknya minta izin kepada kalian untuk masuk rumah, alladzina malakat aymanukum, yaitu hamba saya yang kalian miliki, walladzina lam yablughul huluma, dan orang-orang yang belum mereka mencapai mimpi usia balik, minkum, di antara kalian, salasa marrat, pada 3 kali waktu. Min qabli sholatil fajri, yaitu sebelum sholat fajar subuh, saat bangun tidur. Wa hina tad'una siyabakum, dan ketika kalian meletakkan menanggalkan pakaian-pakaian kalian, minaz zahirah, dari waktu zuhur saat istirahat. Wa min ba'di sholatil isya, dan dari setelah sholat isya saat menjelang tidur. Salasa auratin lakum, itulah 3 aurat waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim, dan tidak ada atas kalian dan tidak ada pula atas mereka junahun, dosa untuk masuk tanpa izin, ba'dahun, setelah itu. Tawafuna alaikum, mereka keluar masuk memberi pelayanan alaikum kepada kalian, ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat hukum-hukumnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui urusan makhluknya, maha bijaksana pada semua putusannya.
Wahai orang yang beriman, hendaklah hamba saya, laki-laki dan perempuan, yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, belum dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan bagian luarmu di tengah hari, dan pada saat setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Ya, 3 macam waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang hamba saya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wallahu alimun hakim. Tireng selawase.